Boleh nggak boleh, karena di sini sediakan. Karena saya udah janjian sama Gus Coy. Gus, mau nggak bisnis ini lancar? Apa itu Pak? Supaya kayak dulu. Caranya setiap orang datang jangan ditawarin bisnis. Tawarin apa? Tawarin makan. Keren nggak? Keren. Belum pernah ada di mana-mana, baru di sini. Kita. Oh, ibu kenapa ngasih tahu saya? Saya pengen makan pindah-pindah, ini belum pengen ganti. Ya, pokoknya kita janjian hari ini, nanti hari ini makan di sini, hari ini makan di sana. Ya, jadi bolak-balik, jadi kita nggak usah masak. Oke ya, ya. Jadi jelas ya Bu. Jadi ibu ngambil paket ini tiga-tiganya boleh, dan tidak ada kewajiban apapun. Makanya tinggal ada di sini kita, masing-masing itu punya pemikiran. Kalau dia mindsetnya di sini, saya harus dapat 10 miliar, Tuhan pasti kasih. Tergantung pemikiran kita, perasaan kita kepada yang ngasih rezeki. Betul nggak? Tapi kalau saya paling motor aja lah yang 20 juta, dikasihnya segitu. Tergantung apa yang ada di pikiran kita. Betul nggak Bapak Ibu? Jadi rezeki itu tergantung kemampuan kita afiliasi dengan yang di atas. Itu makanya tadi kan saya bilang saya waktu bikin training, saya berjanji 3 bulan lagi saya akan berpenghasilan 100 juta per bulan. Gitu ngomong gitu, nggak cuma main-main doang, nggak enak kalau ngomong semalam, nggak ngomongnya kayak gitu biar kelihatan semangat. Malaikatnya balik lagi nggak jadi. Makanya ibu udah targetin minimal 3-10 miliar di sini. Caranya udah niatin dulu, cara belakangan. Yang penting dipahamin ini. Bisa saja nanti kita nggak punya uang, tiba-tiba ketemu orang. Ya, saya punya pengalaman itu tahun 98. Sudah frustasi saya di Yoshihiro, duitnya dapat ngutang masuknya, orang nggak ada yang mau masuk, apa nggak stres kepala saya. Udah gitu yang punya duitnya nagih dulu, jangan kau pulang. Kau pun kayak drama, kau kejar kau katanya. Jangan tante, enggak segitunya saya orang baik katanya. Jangan kau kabur ya. Begitu. Akhirnya begitu udah frustasi, putus asa, saya pulang, tiba-tiba teman saya telepon. Coy, ini ada kakak gua mau berangkat berlayar nggak jadi. Terus ada uangnya dikembaliin 40 juta. Kalau dimasukin di situ bagus. Oh bagus banget, orang gua lagi aus. Bilang bagus. Berangkat paginya langsung ke Pluit tahun 98. Ya, namanya Yoshihiro. 5 bulan saya dapat 5,1 miliar. Nggak nyangka. Siapa tahu. Padahal 1 minggu pertama kepala udah meledak. Soalnya duitnya dapat utang. Makanya di sini selalu dinasehati, jangan pakai uang panas. Ngambilnya susah, pakai uang dingin aja. Terus nanya ke saya, "Taruh nih uang panas boleh nggak?" Tergantung. Uang tuyul, jin, gondor gua ambil, tapi jangan pakai tangan, pakai galah diambilnya karena panas. Dikorek dikit masukin. Gitu. Ya nggak masalah ya. Artinya selagi kita masih aman maka bisa lakukan karena kita belajar tidak konsumtif. Bagaimana Bapak Ibu uang 150.000 yang tadi saya gambarkan, lalu kemudian dikumpulkan 100 orang dapat 15 juta dimasukin anggap aja 12 bulan cair, misalnya katakan 200 juta dibagi itu 2 juta, tapi ditahan yang 150, 500 saja. Orang udah senang Bu, cuman sekali bayar 150 dikasih produk, dikasih 500.000, senang nggak? Sudah senang. Yang 1,5 juta diajarin bagaimana caranya kamu buka akun buat anakmu. Nanti 1 juta yang dimasukin, dapat lagi di situ 10 juta, terus dikelola. Anak masih kecil, karena makin besar biayanya makin besar. Apalagi anak sekarang Bapak Ibu, waduh. Itu yang namanya anak sekolah, terutama anak saya itu namanya sama skincare. Waduh, udah luar biasa. Hari gini, emaknya aja nggak pernah dandan, anaknya dandan dulu kan bingung bapaknya. Begitu. Anak sekarang jangan Bu, skincare Bu, dia tahu namanya skincare tuh apal banget. Ya namanya ini kita aja kagak ngerti. Gitu. Ya beli ini ya, ini apaan sih ini? Udah mampir dibelokin saya langsung. Apa ini? Udah tunggu aja di mobil dulu. Tahu-tahu dia bawa skincare. Makanya begitu ada ini tuh skincare tuh, nggak percaya dia. Saya kasih YouTube-nya. Udah punya YouTube-nya belum? Belum ya? Oh nanti kasih. Wah ternyata bagusan ini ya. Iya makanya. Jadi ngirit sedikit. Itu biasa ngambil beli di luar, ngambil dari sini. Ya Bu ya. Jadi seperti itu. Nah Ibu silakan yang tanya. Saya baru di sini. Ya. Gini. Jadi saya bercerita sedikit ya Pak. Saya udah banyak mengikuti seperti ini yang kayak Bitcoin Bapak tadi sebut, Ncash, terus 3i itu saya ikuti. Nah pertanyaan saya sedangkan kan ini Mega Pro ini kan baru. Terus siapa yang menjamin uang kita yang sudah masuk itu tidak akan collect? Karena
semua pernah saya ikut itu cuma menjanjikan begitu, dia nggak bakalan collab, dia nggak bakalan, Iya. iya kan? Betul. Karena dia perusahaan besar, ini begini, ternyata uangnya banyak habis. Iya. Ya. Cakep pertanyaannya. Siapa yang menjamin uang kita tidak akan hilang dalam sekian bulan atau sekian tahun? Sedangkan saya di Bitcoin 2 Iya. tahun, uang saya puluhan juta habis, ratusan juta. Oke, ya cakep lagi pertanyaannya bagus ya. Ya. Jadi mewakili teman-teman yang terluka. Ya. Iya, ada Risikes, ada 3i. Kebetulan 3i itu yang bikin saya. Ya, 3i asuransi yang bikin saya sama Kwancen. Kwancen itu anak didik saya. Ya, anak didik saya. Jadi anak didik saya itu 6 bulan saya bikin karena waktu itu minta dibikinin yang syariah. Syariahnya nggak ketemu, dapetnya Udin sedunia. Karena waktu itu saya minta produk masuk, nggak mau, saya mundur. Ya waktu itu bikinnya sama saya, ya sama Pak Kwancen. Pak Kwancen itu di UFO itu anak didik saya, ya. Karena saya sampai dapat mobil Jaguar waktu itu. Ada Aprial dan lain-lain, itu anak didik saya semua. Jadi memang saya sudah lebih dari 6.000 orang yang ikut saya, yang dulunya bukan siapa-siapa, sekarang kaya raya. Ada lagi yang lebih keren, namanya Putu Eka Suryawan, yang sekarang punya perusahaan minyak panas. Itu dulu itu ketemu saya pakai sendal jepit, tangan robek, ngomongnya nggak lempeng, ngomongnya susah. Ini Pak Saroni yang tiangnya itu kan, saya padahal di Bali ini orang model begini ngomongin, saya dari Bali Pak, kenapa terdaftar di Surabaya? Itu dia Pak, saya sudah tidak Pak, karena orang tua saya tidak mampu, makanya saya mau bisnis sama Bapak. Tapi saya tidak punya uang. Ya nggak bisa, mana ada bisnis dia pakai uang. Kau coba cari pinjaman sana, pinjaman sama Pak Saroni saja nggak bisa. Kalau kamu pinjam sama saya, kamu tidur. Jadi bagaimana kamu pinjam sama orang yang paling galak? Ya kamu dipacu, ditagih, begitu. Saya ajarin. Dari A sampai Z sekarang sudah jadi pengusaha besar. Apa yang dia tidak punya? Mobil sport ada. BMW seri 7 ada. Kita mah seri 1 aja kagak ada. Dia mah 7 ada. Sekarang, dulunya bukan siapa-siapa. Bayangin penghasilan dia waktu di UFO itu berapa? 1,5 miliar per bulan. Makanya nanti sebentar lagi saya kasih bagaimana kita dapat 4 miliar per bulan. Mau nggak? Mau. Lemes banget. Apa? Mau. Belum nyambung sama ini nih. Mau nggak? Itu nanti malaikatnya jadi nyatet gitu, mau dicatat nggak jadi. Mau. Ya, oke. Ini yang sudah terluka, yang jamin siapa? Sampai akhirnya saya bikin note di grup, barang siapa ada teman-teman kita yang lukanya sudah terlalu banyak, banget terlalu dalam, nanti minta jaminan, saya garansi yang menjamin. MOU, mau notaris boleh, tapi kalau 1 juta ke notaris habis duitnya 1 juta, notarisnya udah lebih dari 1 juta. Ya. Ternyata orang hilang. Ya. Nah itu kita cari kemana? Betul. Nanti satu dulu Pak, biar kelar. Soalnya ini kayaknya udah terlalu dalam gitu. Iya, harus kelar. Supaya sembuh. Iya, boleh ini. Iya. Pokoknya, iya. Tenang Bu. Jadi begini. Kalau yang namanya seperti itu saya kasih garis bawahi karena saya pernah trading dalam waktu 1 jam 600 juta hilang. Istri saya yang stres. Itu terjadi. Akhirnya apa? Saya bilang saya nggak dijawab nanya, nggak disapa-sapa. Waduh, ngobatinya susah. Saya biasa bicara di depan 10.000 orang, 13.000 orang, bahkan berpuluh-puluh tahun saya bikin training, tapi nggak pernah. Ini kok luar biasa alotnya. Akhirnya saya ketemu jawaban. Masa sih 10.000 orang aja bisa saya taklukkan, satu nggak bisa. Nah ini bapak-bapak perlu nih, nanti kalau kejeblos kayak saya kayak gitu nih resepnya. Saya bilang, Mama nggak usah jawab, dengerin aja Papa ngomong. Ini karena udah kebanyakan makan hamburger dari Papa Mama. Dulunya emak dulunya. Ya. Nah akhirnya apa? Saya bilang apa? Banyak orang diuji karena ada 3 rumus di dunia yang tidak bisa kita pastikan, yaitu jodoh, mati, dan rezeki. Betul nggak? Nggak bisa. Kalau Allah sudah mau ambil rezeki kita yang dititipkan, mudah bagi Allah. Tahu-tahu diterapin, 1 jam hilang 600 juta. Itu, tapi itu ada lagi orang yang diuji lebih berat lagi. Anaknya pulang sekolah, yaitu tetangga kita kelas 5 SD, pulang sekolah mundur, ada truk maju, truk mundur parkir kegencet, kepalanya pecah, mati. Kayak apa coba? Orang tua yang menghadapi ujian seperti itu pingsan langsung. Tapi waktu 600 juta hilang, istri saya nggak pingsan. Itu pingsan, serem juga ya.
Nah itulah, makanya kalau sekarang kejadian seperti ini baru sedikit diuji oleh Allah, yang harta dititipkan diambil sedikit. Suamimu masih ada, bagaimana kalau Allah ngambil suami kamu? Kamu jande. Betul nggak? Ada yang begitu, ada di sini jande, banyak. Gitu. Iya. Dan terjadi, artinya itu ujian kepada siapa saja berlaku, betul nggak? Nah, itu jadi kalau sekarang kita ada yang harta dicari dari muda sampai tua, terus kejebur di edisi cash, kejebur di asuransi, kejebur di apa itu staking lah, minting lah, pada itu adalah bagian dari ujian Tuhan supaya kita itu kuat, mentalnya bersahaja. Tapi pada saat kita berbarengan, ada orang kucul-kucul datang nawarin Mega Pro dengan iming-iming reward. Ini dia yang gua maki-maki, gua kemarin nyari apelnya kabur, nggak ketahuan ini sasaran ibu. Jadi pelampiasan, betul nggak? Nggak apa-apa, memang harus begitu supaya tidak unak-unak, tidak dipendam. Kalau dipendam nanti endorfin nggak keluar, jadi kanker. Ya, makanya nggak boleh. Ya. Nah terus bagaimana Pak solusinya? Solusinya jangan pernah menyerah. Selagi ada nafas di kandung badan, berarti Tuhan masih berikan kesempatan untuk yang lebih baik. Kalau kita berpandangan positif, kalau kita yakin Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik kepada kita. Makanya dari itu datang kemari, ayo kita lihat sama-sama akal sehatnya kita mulai bekerja. Pak yang jaminnya nggak ada Pak Saroni siap. Tapi aturan mainnya ada. Kalau ibu mau dijamin masuk 10 mobil misalnya 200 juta, ya kemudian 200 juta itu minta dijamin, saya siap. MOU langsung notaris. Kalau udah 200 juta boleh pakai sertifikat rumah saya, ya atau kontrakan saya boleh, nggak ada masalah. Yang sepadan lah dengan itu. Ya. Kalau misalnya 10 miliar kan gedean gitu kan, ya misalnya itu boleh. Tetapi aturannya apabila pada saat pencapaian 1.101.000 megapoin tidak dibayar, maka uang ibu akan saya kembalikan 100%. Produknya silahkan ambil. Tetapi apabila ini dibayar, maka 300 juta dibagi 2. Ayo pilih mana? Sama-sama aman. 150 juta modal 20 juta dapat skincare, itu worth it. Tidak jelek-jelek amat. Orang modal 20 juta bangkrut aja banyak. Ya, banyak bangkrut. Apalagi ini. Jadi tapi begitu ada angka 300 juta, otak mulai jalan. Gile, Pak Saroni tanda tangan doang, nggak ngeluarin apa-apa, dapat 50%. Kagak, mendingan gue mati hidup gue jalanin sendiri. Nah, kembali lagi ke situ ya. Hanya bagi orang-orang. Tapi kalau takut, jangan berani. Dan kalau berani, jangan takut. Udah, ayo MOU. Nah, nanti misalnya mau MOU, Pak Saroni rumahnya di mana? Datang ke rumah saya. Gitu. Ya, jadi di sini kalau misalnya tadi Bapak bilang kalau kita 20 juta tidak keluar dalam waktu tertentu, itu dibalikin gitu, seperti itu di sini. Iya, jadi kalau ini udah tercapai, kan otomatis cair tuh. Nah, kalau tidak cair, kita ngomong uang prestasi, maka uang ini kembali utuh. Sementara produk udah ibu ambil di depan. Enak. Itu langsung dibalikin apa atau ada jeda lagi atau bagaimana? Dibalikin dong, langsung dibalikin. Nanti pakai waktu lah, karena nggak mungkin. Yang ikut misalnya yang 20 juta itu banyak Pak, itu harus dibagi semua tuh orang 20 juta. Iya, serentak. Dan tergantung ininya, kan ini beda-beda Bu. Megapoinnya beda-beda. Kalau megapoinnya sama, makanya nanti kalau sudah aktivasi ibu bisa lihat tuh, yang ngambil mobil berapa orang, kan ada tuh ya. Nah, dilihat semua ada di situ. Semuanya datanya jelas. Ya. Jadi uang kita nggak tertentu gitu ya Pak. Iya, betul. Oke, silakan. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Ibu. Ada benar jawab. Nggak apa-apa, nanti nanya lagi Bu. Pokoknya saya bagian yang muasin. Kalau nggak puas jangan pulang. Ya, Ibu silakan. Beri. Ibu Silvi ya? Oh, Ibu Silvi. Oh, ternyata ada Pak Hafid, ada Ibu Silvi ya. Terus gimana Bu? Ya.